Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, Anda kembali menyaksikan Dokter Kita Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai cek kesehatan gratis program dari Kementerian Kesehatan. Apa aja sih pemeriksaannya? Kita lanjut lagi ya. Nah, Dokter Elsa, silahkan kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke tindak lanjut hasil CKG ya. Tadi Dokter Pusan udah jelaskan nih, kalau nanti hasilnya itu berupa kayak rapor. Rapornya itu bisa didapatkan di aplikasinya. Cuman memang realitanya banyak sekali masyarakat itu yang bukan kurang paham sih, mungkin memang keterbatasan ya untuk penggunaan aplikasi Satu Sehat ini. Makanya sering dibantu untuk manual, tapi ya tadi kerugiannya nggak dapet yang rapor yang seperti ini, seperti itu ya, rapor di aplikasi yang bisa kita baca setiap saat di handphone masing-masing. Tapi nggak masalah, tidak mengurangi makna dari tujuan atau fungsi dari pemeriksaan kesehatan gratis ini ya. Dan tindak lanjutnya itu yang pertama, pemberian informasi dan edukasi. Jadi kalau setelah menerima pemeriksaan ya, nanti tenaga kesehatannya mungkin nggak harus dokter juga sih sebetulnya, tapi pasti mungkin yang nanti akan menyampaikan hasil pemeriksaannya entah perawat, entah bidan, tapi nggak perlu berkecil hati maksud saya ya, karena nggak bisa dipungkiri kalau setiap puskesmas itu kan tenaga dokternya kadang sedikit, tidak dengan kondisi pasien yang terlalu banyak. Hanya saja nanti hasil yang disampaikan oleh perawat atau tenaga kesehatan lain itu di puskesmas pasti sudah dikonsultasikan ke dokter kalau ada kelainan-kelainan tertentu. Tapi kalau tidak ada, misalnya tidak ada potensi atau resiko yang membahayakan, akan diedukasikan. Pertama, perilaku hidup bersih dan sehat, itu pasti. Yang kedua, yang nyambung atau berkaitan dengan resiko riwayat keluarga atau riwayat penyakit sebelumnya. Misal, waktu pasiennya itu CKG, cek kesehatan gratis, aman semua. Tensi aman, gula darah aman, kolesterol aman, semuanya aman lah, normal ya, sehat. Akan tetapi tetap akan diedukasikan bahwa kalau dia punya resiko keluarga sakit darah tinggi, sakit kencing manis atau diabetes, sakit jantung, nanti akan diberikan edukasi bagaimana untuk mendeteksi dini berikutnya atau langkah-langkah pola hidup yang bersih dan sehat bagi orang-orang yang memiliki resiko sedang maupun tinggi untuk terkena hipertensi, gula, juga jantung. Ini yang sangat penting. Namanya juga cek kesehatan gratis ini kan tujuan pertamanya tadi adalah promotif dan preventif. Pencegahan dan promotif atau mempromosikan pola hidup yang baik dan sehat itu bagaimana. Pemeriksaan lanjutan atau rujukan ke fasilitas kesehatan. Nah, makanya tadi sebetulnya syaratnya selain KTP harusnya BPJS-nya yang aktif. Itu tujuannya di sini, nyambungnya di sini. Kalau nanti dari hasil cek kesehatan gratis si pasiennya itu ada sesuatu indikasi yang perlu dirujuk atau yang tidak ada terapinya atau sarana prasarana pemeriksaan lanjutannya di puskesmas atau klinik vaskes pertama, pasti akan diberikan rujukan ke vaskes tingkat lanjut atau ke spesialis bahasa umumnya seperti itu. Nah, dan ini yang biasanya yang ditakuti sama masyarakat ya. Tadi awalnya niat saya cuma cek aja dok, bukan untuk menemui spesialis seperti itu ya. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi sebetulnya itu lebih baik, taunya lebih dini, taunya lebih cepat. Jadi nanti pengobatannya akan lebih baik lagi, hasilnya atau prognosisnya akan lebih maksimal. Ya, biasanya seperti itu. Jadi nggak usah heran, tadi saya cuma mau cek kesehatan gratis aja dok dari aplikasi ini, kenapa saya dapat rujukan ke penyakit dalam? Ya nanti pasti akan dijelaskan, karena ibu ada darah tinggi misalnya ya, darah tinggi, hipertensi yang lebih dari 140/90, walaupun ibu bilang sebelumnya tidak pernah, tetapi ibu memang tidak memiliki riwayat
pengecekan kesehatan 2 tahun sebelumnya loh. 2 tahun nggak pernah cek tensi, tiba-tiba pas cek tensi yang cek CKG ini 180 per 110. Itu lebih baik kita lakukan rujukan untuk evaluasi selanjutnya seperti itu ya. Nah, intervensi medis seperti pemberian obat-obatan, terapi atau tindakan medis lainnya. Kalau ada pengobatannya di puskesmas, pasti akan diberikan pengobatan di puskesmas. Tapi kalau dirasa dokternya, oh ini sudah kayaknya udah tingkat spesialis nih, pasti akan diberikan rujukan. Ya, jangan kebalik, maksudnya jangan kebalik, dokternya nggak ada indikasi dirujuk pasiennya sendiri minta rujukan, jangan kebalik maksudnya seperti itu ya. Jadi ikuti saja saran dari tenaga kesehatan, pasti itu sudah yang terbaik yang kami berikan ke masyarakat ya. Perubahan gaya hidup ini sudah sangat sering ya digaungkan ya, pengaturan pola makan, olahraga teratur, berhenti merokok atau mengurangi konsumsi alkohol ya. Ini sudah sangat sering. Terus pemantauan kesehatan. Beberapa kondisi kesehatan memerlukan pemantauan rutin untuk memastikan kondisi tidak memburuk. Petugas kesehatan akan menjadwalkan kunjungan pemantauan berkala untuk memantau perkembangan kesehatan individu. Contoh, misalnya waktu cek kesehatan gratis, tensinya tinggi, tapi maksudnya masih dalam batas toleransi atau masih belum butuh pengobatan, tapi harus ada evaluasi atau kontrol selanjutnya. Tensinya misalnya 138 per 88, gula darahnya 196. Dia kayak udah cut off gitu loh, udah cut off akhir, tapi belum jatuh ke hipertensi atau belum jatuh ke diabetes mellitus tipe 2, misalnya seperti itu. Harus dilakukan pemeriksaan rutin, pasti akan diberitahu nanti sebulan lagi kita lakukan pemeriksaan lagi ya Bu, Pak, seperti itu ya. Tapi dengan catatan harus mengubah pola hidup yang sehat, olahraga yang teratur, seperti itu. Baik Dok, kita harus jeda lagi, nanti kita lanjut lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.